Bisa langsung dimulai aja ya Kak Ain. PPT-nya udah ada belum? Udah Kak, udah muncul Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi hari ini ada 2 pembahasan, tapi materinya nggak akan sepadat sebelumnya. Jadi tiu-tiu aja atau TWK, tapi sekarang digabung. Cuman kita fokus ke 3 materi gitu. Maksudnya 3 materi itu di tiu bakal ngebahas 2 materi, kalau di TWK semuanya, tapi fokus ke literasinya. Paham kan? Ya, Ini. paham. Nah, ini hari ini tuh kayak gini schedule-nya atau jadwalnya. Yang pertama ada TIU. TIU itu udah pada tahu ya, materi verbal. Kalau TWK itu di bahasa Indonesia-nya literasinya. Lalu ada tips and trick. Lalu terakhir ada contoh soal. Kita langsung ke TIU dulu ya. Di sini udah pada tahu TIU kan? Sudah, Kak. Kalau yang belum tahu, ini saya jelasin dulu sedikit. TIU itu dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, numerik, dan figural. Soal yang diujikan terkait kemampuan verbal antara lain analogi, silogisme, dan analitis. Nah, jadi tahu kan TIU itu tes integrasi umum. Jadi itu tuh sangat-sangat tentang bahasa kita tuh diukur gitu, tentang bahasa yang kita ketahui sehari-hari itu diukur lewat TIU gitu. Apalagi pembendahaannya. Pembendahan itu maksudnya kosakata apa aja sih yang kita kenal gitu di TIU itu. Lalu yang disoroti di TIU itu ada sinonim dan antonim. Udah pada tahu lah ya. Sinonim antonim itu dari SD, SMA, bahkan kuliah pasti akan selalu muncul gitu. Baik disengaja atau tidak disengaja. Maksudnya baik dalam pendidikan formalnya atau non formal. Jadi kadang di dalam beberapa buku fiksi dan non-fiksi juga pasti diterapin sinonim, karena sinonim itu kadang untuk menarik pembaca. Ada beberapa pemilihan kata bahasa Indonesia yang biasanya kurang menarik, tapi sinonimnya lebih menarik, biasanya gitu. Pemakaian sinonim di penulisan buku, jurnal, artikel. Nah, sinonim sendiri itu adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Tahu nggak contohnya kayak gimana? Ada yang mau nyebutin, boleh di chat, boleh langsung, biar ada komunikasi kitanya. Mau nggak ngasih contoh? Bebas apa aja. Tapi sinonim. Ada yang mau? Boleh itu nggak Kak? Kayak Apa? pintar, cerdik, sinonimnya seperti itu. Ya, betul kayak gitu. Pintar, cerdik, terus apa lagi pandai, terus misalkan anggun, menawan. Ada lagi mau ngasih contoh? Misalnya bahasa yang ilmiah boleh, bahasa yang tentang asing boleh. Ada yang menyebutin? Enggak. Lanjut dulu tuh ya ke antonim. Nah, selanjutnya ada dalam TIU itu ada materi antonim. Antonim adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonim juga disebut dengan lawan kata. Nah, ini adalah salah satu materi yang mudah dan bakal salah satu contoh yang mudah juga. Jadi kalian, kawan-kawan, kalau misalnya nanti ada tes TIU atau ikut tryout TIU atau apa ya, iseng gitu kalian ikutin soal-soal TIU, kalian lebih baik kerjain dulu antonimnya. Karena antonim itu gampang ya penentuannya. Coba, antonim pasti pada tahu. Sebutin apa antonim apa aja bebas. Pintar, bodoh, miskin, kaya. Ya, betul. Mudah kan? Nah, jadi kalian nanti kalau misalnya misi tes TIU, contoh soal TIU atau apapun itu, isi dulu antonim. Karena antonim itu yang paling mudah dan paling dipahami di luar kepala kalian gitu. Beda sama sinonim. Sinonim itu kalian harus nyari tahu dulu kosakata, maknanya dulu. Kalian harus tahu dulu artinya dulu. Kadang sinonim itu ada beberapa kata yang menjebak. Kayak misalnya apa ya?
apa ya yang sama tapi beda. Daun telinga. Nah, daun telinga ini kan ada dua istilah ya. Apionia sama daun telinga emang jenis tanaman gitu ya, gak? Daun telinga itu kalau di ilmiah kedokteran kan telinga ya, bagian dalam telinga gitu kan. Itu disebutnya daun telinga. Terus ada daun telinga yang emang tanaman tuh ada si bentuk daunnya berbentuk telinga. Jadi kadang dalam sinonim itu kita harus tahu dulu makna si ini tuh pengen apa sih gitu. Karena di sinonim bahasa Indonesia juga ada yang namanya kalimat atau kata yang memang maknanya itu sebenarnya bukan makna sebenarnya. Tahu kan? Ada yang namanya idiom di bahasa Indonesia itu. Contohnya idiom itu kayak meja hijau. Meja hijau kalau di makna sesungguhnya itu meja berwarna hijau atau meja yang dikasih tapak hijau. Tapi kalau di makna lain, meja hijau itu meja, ada yang tahu apa? Pengadilan. Pengadilan. Nah, jadi Pengadilan, Kak. betul. Jadi di sinonim itu kalian harus fokus ke maknanya dulu, apa sih si jawaban ini, apa aja sih yang apa yang bukan paling mendekati tapi yang paling benar, karena sinonim biasanya menjebak jawabannya. Lanjut dulu ya. Kita lanjut ke analogi. Nah, kita fokus ke analogi juga. Di soal TIU, analogi pasti bakal buat kalian banyak mikir juga, karena di sini sama sifatnya kayak sinonim. Kalian harus mengenal beragam kosakata, fungsi-fungsi kata, hubungan antara kata. Jadi kalian harus tahu sinonim kata ini tuh apa sih gitu, persamaan kata ini tuh apa sih. Kayak misalnya nelayan, berarti si persamaan katanya tentang apa? Tentang laut, tentang mata pencaharian, tentang kail yang kayak gitu. Jadi yang mendekati gitu. Selain kalian udah mengenal maknanya, kalian juga harus tahu maksud dari si persamaan kata itu apa. Nah, di sini tes analogi bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengetahui persamaan hubungan antara dua kata. Dengan tes ini, kemampuan seorang akan dinilai terutama dalam mengartikan sebuah kata, fungsi-fungsi kata, hubungan antar kata, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata lain. Di sini maksudnya padanan itu sederajat. Maksudnya sederajat itu si kata itu tuh setingkat gak sih gitu. Kayak misal tentang elektronik, berarti si hubungan padanan kata yang setanya itu isinya televisi, radio, komputer, dan kayak gitu. Paham kan maksudnya? Jadi analogi itu sama kayak sinonim. Ingat ya kuncinya. Si persamaan katanya itu artinya harus mirip. Bukan mirip, tapi sepadan. Terus mereka tuh sederajat gitu sih maknanya tuh. Lanjut, untuk menjawab pertanyaan padanan kata, kita harus merumuskan hubungan antara kata-kata yang diberikan dan kemudian mengidentifikasi pilihan jawaban yang mengandung kata-kata berkaitan satu sama lain. Nih, berkaitan satu sama lain. Itu penyelesaian soal analogi harus mengandalkan daya nalar dan diharapkan lebih mantap serta terjadi dalam menjawab soal. Di sini jadi kalian harus benar-benar ingat gitu kaitannya. Kalau misalnya kalian rumah, kaitannya berarti sama apa? Orang-orang di dalamnya, misal keluarga atau bangunan kokoh kayak gitu. Jadi benar-benar sepadan gitu. Ingat rumah, tapi jangan sampai lihat warna-warnanya. Misalnya warna rumah, kalian malah ingat apa yang kalian punya gitu. Warna rumah aku pink, nah jangan kayak gitu. Tapi lihat si padanan isinya gitu. Dalam rumah tuh ada apa gitu. Rumah itu kayak gimana. Bentuk pengarang induktif di mana kesimpulan mengenai sesuatu bisa kejadian kayak gini bencana alam. Berarti padanan katanya apa? Tsunami, banjir, longsor kayak gitu. Misalnya apa ya? Kepala. Nah, kepala itu bisa kepala sekolah, kepala DPR yang kayak gitu, kepala keluarga. Nah, itu bisa. Itu disebutnya tentang orang. Karena kemiripannya dengan benda-benda lain. Jadi selain mirip, maknanya juga apa itu sama, apa enggak. Gitu. Lalu pola perbandingan kata-kata yang sepadan, kata-kata di ruas kanan memiliki kesamaan pola dengan kata-kata di ruas kiri. Karena soal analogi itu ada ruas kiri dan ruas kanan. Entah itu ruas kanannya si jawaban soalnya atau ruas kiri menjadi kunci jawabannya.
Pola perbandingan dari masing-masing kata akan sangat menentukan ketepatan dari padanan kata yang akan dipilih. Umumnya, ruas kanan atau sebelum sama dengan dan ruas kiri sesudah sama dengan memiliki kesamaan pola, sehingga jika dimasukkan dalam kalimat, kata-kata di ruas kanan dan kata-kata di ruas kiri akan menjadi kalimat yang sepadan. Jadinya mereka jadi setara gitu. Nanti ya ada contohnya. Kita lanjut dulu. Ada yang ditanyain dulu nggak? Lanjut dulu. Lanjut ya. Lalu di sini ada jenis. Nah, jenis analogi itu ada dua, ada induktif sama deklaratif. Kalau induktif itu yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena. Kemudian ditarik kesimpulannya bahwa ada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Analogi induktif merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat untuk membuat suatu kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat pada dua barang khusus yang diperbandingkan. Nih, contohnya ini gampang. Kelihatan kan contohnya nih? Pilot pesawat sama dengan masinis kereta. Ngerti nggak maksudnya apa? Pilot itu apa? Ngerti, Kak. Ngerti. Ya, pilot itu yang bawa kendaraan pesawat. Masinis juga yang mengendalikan kendaraan kereta. Jadi di sini maksudnya analisis dari analogi induktif ini harus setara gitu. Mereka fungsinya harus sama. Cuman beda di nama aja. Beda di istilah gitu. Pilot ya khususnya untuk pesawat, masinis khususnya untuk kereta, kayak gitu. Lanjut, analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Berarti ini masih kurang dikenal sama kita. Maksudnya awam, tapi kita lupa gitu apa sih maksudnya dari analogi ini tuh. Cara ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru menjadi dikenal atau dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal yang sudah kita ketahui atau kita percayai. Misalnya, untuk negara-negara yang baik, diperlukan sinergitas antara kepala negara dengan warga negaranya. Sebagaimana manusia, untuk mewujudkan perbuatan yang benar diperlukan sinergitas antara akal dan hati. Maksudnya, jadi kita tuh harus nalar kita tuh benar gitu di analogi itu. Gak boleh melenceng gitu. Selain kita udah belajar dari antonim sama sinonim, nah harus kita terapin gitu di materi analogi. Contohnya, sinergitas negara itu kepala negara. Kalau sinergitas pikiran itu manusia, ngerti nggak? Kepala negara berarti tentang negara sebelumnya. Kalau tentang manusia, pikiran. Ngerti nggak contohnya? Atau kayak gini. Ngerti. Bang. Misalnya apa ya? Ada yang namanya tentang astronot kan. Tahu kan astronot? Tahu lah ya. Itu lumrahnya kita kenal di NASA, ya kan? Terus ada apa ya? Sejarah, misalnya sejarawan. Sejarawan tuh tempatnya kita kenal di tempat-tempat yang kuno, misal Mesir. Ngerti gak? Ngerti. Nah, gitu. Jadi ruas kiri dan kanan itu apa yang kita bukan nggak sih, kita bingung gitu. Kalau misalnya di soal kan bakal kayak gini ya. Kita bingung kan, apa ya gitu yang setara. Nah, kita carinya yang emang si posisinya. Nah, berarti NASA itu tempatnya, astronot dan sejarawan itu orangnya, subjeknya. NASA sama Mesir itu sebagai keterangan tempatnya, menerangkan tempat. Nah, mereka sepadan kan jadinya. Mereka jadinya sepadan gitu. Ruas kiri dan kanan itu jadi sejajar gitu kedudukannya. Ngerti ya? Lanjut. Iya, ngerti. Ada yang tanyain dulu? Kita lanjut dulu. Lanjut ya. Soalnya ini materinya agak banyak. Lanjut ya. Nah, ciri-ciri. Pertama, tidak boleh persis sama jelasnya. Maksudnya, kalau ruas kiri misalnya menjelaskan tentang sifat, nih, misal lemah lembut. Berarti ruas kanan ya, jangan
tentang sama gitu, jangan semirip. Jadinya misalnya di ruas kanan tuh jadinya imut. Nah, nggak boleh karena itu kan sejenis gitu, sama persis gitu. Lemah lembut, imut ya sejenis gitu mereka kedudukannya. Kecuali kalau lemah lembut pemaaf gitu di ruas kanannya. Nah, kayak gitu. Kalau kayak gitu masih boleh karena nggak mirip. Kalau misalnya kayak tadi itu persis malah kayak sinonim. Ingat ya, walaupun di analogi itu dari bawaan sinonim, cuma nggak boleh sama gitu si posisi katanya. Yang kedua, kejelasan dan penjelasan tentang D atau ruas kanan dicontoh untuk menjelaskan dan menyesuaikan soal A atau ruas kiri ibaratkan bukan perumpamaan, tapi ibaratan adalah sebuah proses. Itu kalau di contoh yang analogi induktif. Terus, proses merancang bukan hanya satu, salah satunya adalah ibaratan, sekaligus sebagai sumber ide, namun bukan hanya sumber ide tetap juga menentukan macam proses atau menggarap. Yang kedua, yang keempat, yang kelima, ibarat harus diciptakan oleh imajinasi atau intuisi. Jadi kalian juga harus main insting gitu di analogi itu kan harus berimajinasi. Tadi disampaikan sama saya, rumah, berarti kalian berimajinasi tentang apa? Tentang isi rumahnya, tentang gimana, tentang bentuknya. Bukan tentang rumah kalian, tapi imajinasinya ke, oh ya di rumah tuh ada keluarga, berarti atau ada perabotannya, atau berarti dalam rumah itu sepadannya sama tanah, atau sama isinya kayak gimana. Nah, kayak itu. Jadi imajinasi kalian main gitu kalau di analogi. Terus yang terakhir, ibarat sebuah proses penalaran mempunyai macam yang tidak terbatas jumlahnya. Setiap orang boleh dan bisa mencari atau membuat ibaratannya sendiri. Jadi kalian kalau masih bingung, kalian boleh dalam jawaban itu ngebulet-buletin. Misalnya jawaban yang mendekati itu ini, yang setara sama ruas kiri itu kayak gini. Nanti ya. Lanjut ya. Nanti ada di soal, kalian ngerti deh. Nah ini contohnya. Laut, samudra, kabupaten, provinsi. Jadi pembahasannya dalam laut itu bagian dari samudra, kabupaten bagian dari provinsi. Ini maksudnya beda jauh kan dari laut samudra langsung ke kabupaten provinsi. Kenapa enggak laut samudra biota laut nelayan? Kenapa enggak gitu kan? Kalau kayak gitu jadinya itu termasuk ke bukan ke analogi, bukan ke persamaan atau perhubungan kata, tapi itu dirinya penyebutan apa aja yang ada dalam samudra. Kesannya jadi kayak gitu. Jadi ingat ya, dalam analogi itu maksudnya persamaan dan penghubung kata itu apa sih yang ada dalam ruas kiri itu? Ruas kiri di sini nyebutin laut, samudra. Berarti bagian dari laut itu bagian dari samudra itu ada laut kayak gitu. Terus kalau dari kabupaten adalah bagian dari provinsi. Ngerti kan? Jadi contoh di sini tuh bagian apa dari tempat itu adanya apa? Ngerti nggak? Atau mau tanyain? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Siap mengerti. Oke, lanjut ya. Ya, Kita ke materi view yang terakhir. Nah, ini materi view yang terakhir adalah materi yang sulit menurut saya ya. Sulit dan pasti akan memakan banyak waktu. Kenapa banyak memakan waktu? Karena kalian di sini pasti akan mulai menganalisis yang tadinya kalian hanya mengenal per kata, ini jadi per kalimat. Kalian jadi harus mulai menyimpulkan dengan cepat, membaca cepat. Makanya kalau di bahasa Indonesia harus perbanyak membaca, karena itu nanti ngaruh ke pengisian soal dan mencari jawaban. Silogisme atau penalaran logis atau tes logika formal bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam hal logika atau penalaran. Soal ini biasanya berbentuk pernyataan berupa informasi. Lalu jawaban yang harus dipilih adalah bagian memecahkan masalah berdasarkan informasi tersebut. Ngerti kan maksudnya? Jadi dalam silogisme itu ada yang dikenal namanya premis 1, premis 2. Nanti menghasilkan hasil kesimpulan apa, kayak gitu. Jadi dari mulai menalar, kalian harus bisa menyimpulkan kalau di matematika tuh kalian harus tahu dari A sama B itu nanti hasilnya kayak gimana gitu. Apakah menghasilkan C atau menghasilkan D, kayak gitu. Ngerti ya?
Jadi maksudnya kalau di bahasa Indonesia, kalian bakal ada menyimpulkan penambahan kata atau pengurangan kata kalau di silogisme gitu. Yang pertama, ingkaran dari pernyataan. Merupakan pernyataan yang mengingkari pernyataan sebelumnya. Nah, itu ingkaran dari pernyataan itu paling mudah, silogisme mudah, karena di sini biasanya premisnya itu kata depannya semua, sebagian, seluruh, yang kayak gitu. Jadi gampang buat nyimpulinnya. Nyimpulinnya kalian tinggal kalau misalnya enak nyoret, jadi dibulatin yang kata kuncinya kayak gitu. Nanti ya ada contohnya. Kuator universal ditandai dengan kata semua. Ini sama ya kayak ingkaran. Kalau kuator ekstensial ditandai dengan kata beberapa, terdapat, dan sebagian. Nah, kalau ekstensial ini lumayan sedikit rumit karena kalian dari menganalisis dua kalimat, dari ada salah satu kata kunci beberapa, dan jawabannya nggak ada beberapa, nah kalian harus bisa mulai menganalisis dari kata beberapa itu menghasilkan kesimpulan apa, apakah akan menghasilkan kesimpulan jika, atau akan menghasilkan kesimpulan kata penghubung konjungsi yang lainnya. Sebenarnya di silogisme itu banyak ya jenisnya, ada implikasi, biimplikasi, konjungsi, tapi kalau misalnya kita fokus ke situ, waktu sih, nanti ya kalau misalnya ada kesempatan lain, kayaknya bakal ada pembahasan tentang khusus silogisme kayaknya. Implikasi ditandai dengan adanya pernyataan dengan kata hubung. Nah, di implikasi, di kesimpulan implikasi, kalian harus mulai mengenal beberapa konjungsi. Tahu kan konjungsi itu kata penghubung. Kata penghubung itu banyak banget. Jadi bukan cuma jika sama maka. Tapi di sini kata kuncinya, kalau di implikasi itu pasti kata kuncinya jawabannya kalau gak jika ya maka. Contohnya, saya wanita orang Bandung tinggal di kota. Simpulannya jadi gini, sebagian wanita Bandung tinggal di kota. Nah, maksudnya kayak gini. Nah, kalian kalau di silogisme itu harus tahu tata kunci. Di sini nggak ada depannya beberapa atau semua, tapi di sini kata kuncinya itu wanita. Wanita sama Bandung. Kenapa wanita? Karena di sini jadi subjek si wanitanya itu. Jadi pembawa kata kunci yang akan menyimpulkan hasil. Nah, jadinya simpulannya itu kayak gini. Sebagian wanita Bandung tinggal di kota. Arti kan, saya wanita orang Bandung. Orang Bandung tinggal di kota. Arti nggak? Kita lanjut dulu. Lanjut ya. Oh, ada chat nih. Kok sebagian, Kak? Andi ya. Nah, ini disebutnya contoh kuator ekstensial. Kenapa ada kata sebagian? Karena kuantor itu kan ada rumusnya sebenarnya ya. Bentar ya, saya tunjukin PPT yang ada rumusnya sebentar. Udah PPT-nya udah keganti belum? Jadi yang PPT warna hitam. Udah, Kak. Udah, Kak. Nah, ini salah satu rumus silogisme. Jadi ada yang namanya PB, nah itu sebutnya premis lah ya. Nah, tadi itu contohnya di kuantor ekstensial nih. Ini pahamin dulu ya. Jika kuantor universal ditandai dengan kata semua, maka kuantor ekstensial ditandai dengan kata beberapa atau ada. Itulah mengapa kuantor ekstensial menunjukkan sesuatu yang bersifat khusus atau beberapa anggota yang memiliki keadaan berbeda dengan lainnya. Secara matematis disimbolkan dengan ini ya, yang kebalik.
Nih, tadi contohnya, ingat nggak contohnya apa? Bentar. Dan tadi tuh katanya, saya wanita orang Bandung. Orang Bandung tinggal di kota. Ingat, kata kuncinya tadi wanita ya. Nah, ada kata sebagian tadi. Di sini daya nalar dan penyimpulan kita secara cepat tuh harus tanggap gitu. Maksudnya dari awal orang Bandung, berarti kan si orang itu maksudnya populasinya kan nggak cewek semua kan. Kalau dilogisin ya, kita langsung. Nah, di sini makanya kita harus belajar logis di soal silogisme itu. Penalaran kita harus benar, nggak boleh tentang opini, tapi harus logis. Nah, orang Bandung adanya cewek, tapi ada juga cowok. Berarti dia orang orang Bandung tuh kan berarti ada cewek cowok gitu kan. Nah, si subjek itu wanita itu orang Bandung. Berarti jawaban yang hadir itu pasti akan ada sebagian. Nah, ini ya disebut ini. Menunjukkan sesuatu yang bersifat khusus atau beberapa anggota yang memiliki keadaan berbeda dengan lainnya. Nah, si saya itu wanita kan. Si saya wanita itu orang Bandung katanya. Terus si premis keduanya nyebutin orang Bandung tinggal di kota gitu kan. Nah, tapi yang tinggal di Bandung itu bukan si wanita aja, bukan si saya aja. Ngerti nggak? Kalau dari pelafalan eh, yang saya ini. Ngerti nggak? Ngerti? Coba. Paham, Kak. Nah, jadi maksudnya, kenapa ada kata sebagian? Nah, di premis juga ada penambahan kata, kayak penambahan konjungsi, penambahan perubahan subjek. Karena kita di sini kan harus belajar logis ya. Dari kelogisan itu, apakah si ruas premis 1, premis 2 itu ada penambahan nggak sih dari nanti hasil kesimpulan? Kalau nanti di jawaban TREO, contoh soal TIU, TWK itu pasti ada jawabannya kan. Kita tinggal milih yang benar itu yang mana gitu. Sedangkan di soal TWK pasti tentang TIU, di soal silogisme itu kita tinggal nentuin yang benar apa tidaknya gitu. Nih, contohnya gini. Contohnya yang implikasi, jenis implikasi. Betty mendapatkan uang di hari Jumat. Betty pergi ke Yogyakarta. Premis satunya yang P ya, premis duanya Q. Jadinya akan menghasilkan kesimpulan kayak gini. Jika Betty mendapatkan uang di hari Jumat, maka Betty pergi ke Yogyakarta. Lihat, jadinya nambah ada kata jika sama maka. Kenapa nambah? Karena implikasi kata kuncinya harus ada kata jika sama maka. Karena di sini bisa disebut ada penyebab, ada akibat. Ngerti kan? Terus bisa juga si kesimpulannya itu jadi kalimat yang negatif atau kalimat yang ada kata tidak melakukan. Nih, jadinya kayak gini. Betty mendapatkan uang di hari Jumat dan Betty tidak pergi ke Yogyakarta. Kenapa ada kata tidak? Karena ya tergantung nanti si simpulannya tuh minta apa gitu. Si kuartal premisnya itu mintanya kayak gimana gitu. Karena emang kalau di silogisme itu kalian harus ngapalin rumus, tapi nggak harus apa-apa banget sih. Yang penting kelogisan kalian aja. Tapi kalau implikasi ini emang jarang muncul sih, soalnya si jika sama maka ini sangat mengecoh kita dalam nyari jawaban, karena si implikasi ini bisa jadi 3 jawaban gitu. Bisa nama jika sama maka, atau jadi ada kata tidak. Jadi kalimat negatif, kalimat yang tidak dilakukan subjek saya. Lebih mudahnya. Ngerti kan? Ada Andi yang tadi nanya, Andi ya. Udah ngerti belum? Atau masih mengganjal? Udah lah ya, ngerti ya. Kita lanjut dulu ya ke materi yang baik. Terima kasih udah paham ya. Ini kalau udah ada soalnya lebih paham gerak. Soalnya emang kalau kayak gini emang pusing pasti bahasa Indonesia tuh tentang materi kayak gini. Lanjut ya. Nah, ingkaran atau negasi adalah pernyataan yang baru yang merupakan lawan dari pernyataan semula.
Berarti bisa jadi jawabannya jadi tidak melakukan gitu ya. Jika pernyataan senilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Kayak tadi, si Betty katanya punya uang tuh, tapi dia bisa jadi nggak pergi ke Yogyakarta gitu kan. Jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Perhatikan permisalan berikut. Jika pernyataan P bernilai benar atau B, maka ingkarannya bernilai salah. P yang ada ininya ya. Apa ya ini disebutnya kalau di itu? Bentar ya, biar enggak bingung. Dan nemu, nah pokoknya kalau ditanda yang kayak gini, nilai S berarti salah. Nah, si P biasanya disebut premis. Jika pernyataan P bernilai salah, caranya negasi nilai benar. Jadi sebenarnya kalau premis 1, premis 2 itu kan pasti P. Nah, si rumusnya tulisnya P sama Q jadinya atau tanda benar apa salah gitu. Kadang kalau misalnya kita ngapalin rumus, jadinya fokusnya tuh ke rumus gitu kan. Sedangkan si silogisme itu nggak terlalu fokus ke rumus, fokusnya ke kesimpulan yang ada di akhir gitu kan. Rumus eh, rumus silogisme itu banyak banget yang aku rangkum gitu ya. Cuman kalau di contoh setelah ada soalnya itu kadang kita nggak fokus ke si premisnya gitu kan, si benar apa salahnya gitu, si negasi yang ada benar apa salahnya, tapi kita fokus ke kesimpulan yang ada hipotesa sebenarnya, hipotesa akhirnya kan, hipotesa benar apa salahnya gitu. Di semua jenis silogisme itu ada rumus, tapi rumusnya IPK terus gitu kan, si simbolnya. Atau ada juga yang sebutnya premis satunya itu tulisnya Q, atau premis 2 itu tulisnya R, kayak gitu. Nanti ya ditunjukin rumus tentang silogisme. Nah, di sini yang tadi udah ya, kontor universal sama esensial. Sama, kita lanjut dulu. Udah mau jam 2 soalnya, kita belum ke soal. Nah, ini contohnya. Semua siswa pandai berbahasa Inggris, titik. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Titik. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Titik. Sebagian siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Nah, di sini ada 4 kalimat yang dimana kalau misalnya di ruas kiri itu atau di ruas kiri yang diisi premis itu, si semua siswa pandai berbahasa Inggris sama siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi jadi premis 1. Nah, si premis 2-nya itu dari siswa yang gemar berdiskusi sampai ke berbahasa Inggris. Nah, pembahasannya ininya kan jadinya kita masuk ke kuantor. Jadi kuantor universal karena ada kata semua. Pembahasannya siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Jadi sebagian siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Nah, di sini ini termasuk juga implikasi kan jawabannya. Karena apa implikasi? Karena jadinya ada kesimpulan penambahan konjungsi sebagian tetapi. Nah, ini ya. Ada penambahan konjungsinya tetapi, terus ini sebagian. Yang tadinya di awal premis gak ada kan kata sebagian sama tetapi pun ada nambah gitu. Ada nambah kata sebagian dan tetapi. Nah, biasanya di implikasi juga gitu kan. Maka sama jikanya tuh nambah gitu. Kuncinya itu. Kalau yang siswa yang pandai gemar berbahasa Inggris gemar diskusi itu jadinya kan gampang ya. Jadinya kuantor gitu. Pernyataan yang emang kesimpulannya dapat diketahui dari kata premis satunya.
Nah, ini ya, penarikan simpulan tuh ada yang modus ponens, ada modus tollens, ada silogisme. Nah, ini di sini katanya P itu premis 1, P2, P sama dengan itu premis 1, P premis 2. Terus nanti ada yang kayak gini. Simpulan. Rumusnya ini kan bingung ya, kayak maksudnya apa gitu kan kayak gini. Kalau misalnya kalian fokus ke rumus, menurut saya ya, ini nanti sih kayak kalau kalian fokus ke rumus nanti kan bingung. Jadi penempatan rumus itu kan biasanya kita fokus ke soal matematika gitu kan, numerik gitu. Kalau bahasa Indonesia menurut saya kalau kalian udah tahu kunci dari kata depannya atau dalam premis 1 dan 2 itu kalian udah tahu kunci dari sebagian, seluruh, semua atau penambahan konjungsi, bakal simpulannya kalian bakal tahu gitu kan jawaban yang benarnya itu kayak gimana gitu. Jadi itu kan kalian menyimpulkan kan penarikan simpulan kalian yang benar itu kayak gimana gitu. Sebenarnya bukan rumus sih, lebih ke ini ya, lebih penempatan nih kayak gini. Ini ada soal silogisme biimplikasi. Nah, katanya secara matematis dilambangkan sebagai pi, ini tuh kayak sama dengan sama ya. Ki, untuk lebih jelasnya simak contoh berikut. Nih, katanya si P-nya itu bisa memberikan uang kepada adiknya. Terus yang keduanya, yang Ki-nya itu katanya bisa lulus ujian. Nah, hasil dari kesimpulannya, jadi Lisa akan memberikan uang kepada adiknya jika dan hanya jika ia lulus ujian. Jadinya ada penambahan jika dan hanya. Nah, di sini rumusnya katanya kayak gini. P sama Q hasilnya itu benar, benar, benar. Di sini ada juga salah, salah, benar. Benar, salah, 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 benar, salah. Nah, kalau kayak gini kan kalian pusing ya. Jadi yang Ya, diminta, pusing, Kak. pusing ya, yang diminta itu apa sih gitu kan? Yang diminta sama si soal tuh apa sih, kan nanti kalau di soal tuh bakal kayak gini kan. Nah, bakal kayak gini nih kan contohnya nih. Ada nggak contoh soalnya? Ada ya? Nah, Ada. contoh soalnya misalnya nomor 2 nih. Semua influencer selalu menggunakan iPhone. Fadli adalah seorang influencer yang tidak suka apal. Jadi, nah di sini enak kan? Kawan-kawan udah dikasih kunci nih sama si soalnya. Udah dikasih kata kunci jadi. Enak kan? Tinggal mencari jawaban yang tepat, iya nggak? Nah, kalau di soal kan kayak gini ya. Kalau di contoh soal, langsung ada jawabannya karena yaitu cuman contoh gitu. Kalau kalau contoh soal itu kan penggambaran yang nantinya dalam soal tuh bakal ada kayak gitu. Bakal ada penambahan konjungsi, bakal ada pernyataan benar atau salah. Nah, ini contohnya yang nomor 2 itu kayak gitu. Kalian udah dikasih kunci jadi. Jadi kalian tinggal cari jawabannya. Nah, di sini jawabannya tuh C. Walaupun tidak suka Apple, Fadli memiliki iPhone. Nah, di sini katanya semua influencer kan pakai iPhone. Fadli itu seorang influencer, tapi dia suka Apple. Tapi kan di sini kata kuncinya semua influencer selalu menggunakan iPhone. Nah, ini kata kuncinya dari premis 1. Dari kalau misalnya dilambangin P, kalau misalnya dilambangin jadi Q. Jadi yang kita cari kan sedangkan ini jadi. Pasti bingung kalau ingat ke rumus nih. Rumusnya apa ya? P. Nanti kayak gimana ya hasilnya? Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita di nalar langsung dilogisin gitu. Oh, ini udah kata jadi nih. Kita tinggal cari jawaban yang emang kata depannya influencer. Nemu aja jawabannya kayak gitu kan. Kalau di silogisme itu penyimpulan dari premis satunya itu dulu, premis satunya itu kayak gimana, mau apa gitu kesimpulannya, ngerti ya? Nih ada juga yang kayak gini, sama aja sih. Premis 1 simbolnya katanya P sama Q. Premis 2 ada P, terus kesimpulannya itu Q. Ada juga R, sama aja. Tapi kalau ingat rumus tuh kalian langsung ke distraksi kalau misalnya ini mah bahasa sekarang. Aku ke distract nih sama rumus. Padahal kalian nggak usah fokus ke rumus menurut saya ya. Ingat aja simpulan yang emang logis tuh kayak apa tuh rumus.
Ini banyak kalau silogisme. Nah, ini ya, tips and trick buat soal silogisme. Yang pertama, pahami dan analisis pernyataan yang diberikan soal. Nih, biar kalian nggak repot sama rumus, ini aja, pahami dan analisis pernyataan. Materinya bisa download kakak, biasanya nanti dijelasin. Yang kedua, tentukan kesimpulan logis yang sesuai dengan pernyataan atau fakta yang diberikan soal. Nah, di sini kesimpulan yang logis itu tadi ya, saya udah bilang, kelogisan kalian mulai main nih tentang disilogisme. Yang tadi contohnya yang orang Bandung tuh. Logis aja mikirnya kalian. Bentar, orang Bandung kan nggak mungkin cewek gitu kan. Sedangkan di kata depannya itu saya wanita Bandung tinggal di Bandung. Oh ya berarti sisanya sebagian orang Bandung ya sebagian cewek Bandung tuh tinggalnya di kota. Nah, kayak gitu logisnya. Enak ya kalau mikir logis tuh kalau nyimpulin juga enak gitu. Hindari opini, maksudnya opini itu kayak tadi kalau misalnya di analogi, kalian masih bisa kasih opini karena kayak tadi misalnya rumah isinya apa aja sih. Nah, itu kan masih opini ya isinya. Sedangkan kalau di logis itu jangan sampai ke opini lagi, tapi harus ke gimana si pembendaharaan kata simpulannya itu bakal ada nambah atau berkurang atau nambah konjungsi atau misalnya jadi kalimat baru, maksudnya kalimat baru itu yang tadi ya jadinya kalimat benar apa salah pernyataan yang dilakukan atau jadi tidak dilakukan subjek. Terus triknya dikerjakan soalnya pertama pahami makna kata nih ya ini silogisme semua memiliki makna yang sama dengan kata setiap yaitu tanpa terkecil. Jadi misalnya dari kata semua itu bisa jadi jawabannya beberapa, sebagian, Ini kayak yang gitu. kayak gitu. Ngerti ya? Kenapa sih yang matematika yang semua beberapa negasi itu Ini tetap apa dari PKN bawah? Pahami makna beberapa memiliki makna yang sama dengan kata ada, sementara sebagian. Nah, sini sama. Jadi dari kata beberapa pasti jawabannya itu ada, sementara sebagian. Tapi kadang juga kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Berarti emang jawabannya nggak harus ada, sementara dan sebagian. Tapi misalnya bisa dari beberapa itu jawabannya cuma soal misalnya kayak gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya sih kesimpulannya pengen kayak gitu, ngerti ya? Ada yang tanyain Bu? Lanjut ya, udah pembahasannya masih banyak, gak banyak sih. Maksudnya kita belum ke soal gitu. Lanjut ya. Di sini ada TWK. Udah pada tahu TWK apa? tes wawasan kebangsaan. Tuh. Nah, tapi di sini kita fokus ke bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia bukan untuk mengetahui seberapa cepat kemampuan membaca, namun mengenai tulisan atau bacaan. Nah, jadi di sini di TWK maksudnya biar nggak salah tanggap, memang di bahasa Indonesia, apalagi literasi ya, kalian harus cepat baca. Maksudnya cepat baca itu biar kalian tahu inti dari soal itu pengen apa, pernyataan atau pertanyaan dari soal itu pengennya apa sih? Kenapa jadi kalian harus ditekankan baca cepat gitu? Maksudnya tapi kalian paham gitu. Selain paham, gak ngabisin waktu. Itu kan inti dari mengisi soal itu. Karena ngisi soal kan di waktu. Gitu ya. Jadi kalian jangan salah tanggap ya. Baca cepat harus, tapi jangan cepet banget. Jangan sampai kalian jadi gak fokus gitu. Dari apa yang ditanyain sebelumnya. Biasanya akan terdiri dari 3 paragraf atau lebih. Katanya kalau soal literasi itu. Pada tes TWK materi bahasa Indonesia, peserta diharapkan dapat mengerti isi atau topik dari bacaan. Nah, di sini kalian harus baca cepat, tapi harus ngerti juga isinya apa. Terus permasalahan yang ada di dalam wacana tersebut, inti dari paragraf tersebut bagaimana, ngerti kan? Jadi kalian harus baca cepat nih di TWK, tapi jangan melenceng gitu. Kalian harus tetap tahu gagasan utamanya itu apa sih, inti dari kalimat itu apa sih, keinginan soal itu apa sih, kayak gitu. Kalau TWK itu kan fokusnya ke tata bahasa kita ya, ke soal tentang bahasa kita itu kayak gimana. Beda sama TIU. Bedain ya. Kalau TIU itu verbal kita yang diukur. Tata kata kita yang diukur gitu kalau di TIU itu. Sedangkan di TWK bahasa Indonesianya banget yang disorot. Jadi tentang bagaimana sih kita mengenal bahasa Indonesia selama 12 tahun belajar misal. Seberapa jauh kita mengenal tentang pencarian topik yang benar itu kayak gimana, menarik kesimpulan yang benar itu kayak gimana.
kita mengenal ejaan tuh sampai mana gitu. Penulisan kalimat yang benar itu kayak gimana. Nah, itu di TWK ya. Bedanya di TWK sama TIU. Kalau TIU kita mengenal kosakata, pembendaharaan kata yang ada di bahasa Indonesia. Kalau di TWK kita mulai naik gitu. Yang tadinya cuma per kata, sekarang jadi kalimat dan per paragraf. Ngerti ya? Lanjut ya. Ya, Kak. Nih, materi literasi bahasa Indonesia itu ada 4 intinya ya. Ada gagasan utama, kalimat, kata ejaan, tanda baca. Ini saya satuin karena mereka sepadan gitu ya. Terus ada baku dan tidak baku. Apalagi baku dan tidak baku, kalian harus pelajarin banget karena di soal TIU pasti yang disorotnya tentang bahasa Indonesia kitanya. Penilaian kita bahasa Indonesia terhadap pemakaian sehari-hari misal, dan pemakaian bahasa Indonesia yang baik itu kayak gimana. Kalau di PWK pasti kayak gitu. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Pengertian gagasan utama. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam paragraf. Lain, gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelasan atau pengembangan dari sebuah paragraf. Jadi, gagasan utama itu dipelajarin adanya di SMP, SMA ada tentang kalian gimana nentuin topik pembahasan paragraf itu kayak gimana. Jadi terus di gagasan utama itu terbagi jadi 3. Ada induktif, itu maksudnya penjelasannya di awal. Lalu ada deduktif, penjelasannya ada di kebalik, induktif di akhir, deduktif di awal. Terus ada campuran, ada di awal, di akhir. Jadi maksudnya si topik pembahasan itu penempatannya ada yang di awal, ada yang di akhir. Lalu dalam gagasan pokok juga ada istilah lain. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya di soal tuh yang lainnya, misalnya sebutkan pikiran pokok dalam gagasan. Nah, kalian ke distract nih. Lah, kan yang dipelajarin tuh tentang gagasan utama. Kenapa yang ditanyainnya pikiran pokok? Nah, jangan bingung karena pikiran pokok itu sebenarnya sama gagasan. Nah, ini istilahnya ada 5. Yang pertama ada gagasan pokok sama kayak gagasan utama. Terus ada ide pokok, ada ide utama, ada pikiran pokok, ada pikiran utama, ada inti paragraf, inti masalah, dan yang terakhir ada topik utama. Jadi dalam soal, kalau misalnya pertanyaannya, sebutkan inti paragraf, jangan bingung, itu maksudnya gagasan utamanya, gagasan pokoknya yang ditanyain. Itu ya, ngerti ya? Nah ini ya, ingat-ingat nih. Jadi kalian jangan, kan yang diajarin kemarin gagasan utama, yang keluar kok topik utama, sama aja. Ngerti ya? Lanjut. Kita bentar lagi kita ke soal. Nah, terus ada tentang kalimat. Kalimat kalian dipelajarin. Sebenarnya di kalimat itu kalian udah tahu ya maksud kalimat itu apa. Yang kalian harus kenal itu unsur-unsurnya. Nah, di bahasa Indonesia unsur-unsur kalimat itu ada 5. Subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Subjek itu pelaku, kita sebagai yang ngelakuin, atau orang, bisa benda mati, bisa hewan. Terus ada predikat itu kan kerja. Terus ada objek itu entah benda mati atau benda hidup. Dan kalimatnya, keterangan itu bisa keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan lainnya yang melengkapi suatu, yang menerangkan. Terus ada pelengkap itu sebenarnya posisinya sama keterangan, cuman pelengkap di objek atau keterangan. Misal di halaman rumah nenek, berarti si pelengkapnya ya rumah neneknya gitu kan, keterangan tempatnya di halaman kayak gitu. Nah ini ciri-ciri kalimatnya, pertama kalimat memiliki satuan ide dan makna yang utuh. Yang kedua, kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Berarti contohnya kayak gini, kalau subjek sama predikat, saya membaca, sayanya subjek, membacanya predikat, itu udah jadi kalimat, disebutnya tapi klausa karena cuma ada 2 kata. Terus yang ketiga, secara tertulis kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik. Jadi kalimat itu ada titik, sama depannya harus hal. Terus ada tanda tanya, terus ada tanda seru. Berarti tanda tanya seru itu pernyataan atau seruan atau nyuruh gitu. 4, sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Ngerti ya? Itu ciri-ciri kalimat. Tapi kalau yang lebih biar mudah kalian kenal, pokoknya kalimat itu ada titik gitu. Depannya harus kapital. Lanjut ya. Maaf ngebut ya. Nah, ini
contoh paragraf, maaf. Nah, ini contoh dulu ya. Nah, ini ada contoh paragraf, satu paragraf ya ini. Bacain dulu. Jalanan dari Mampang hingga Kuning selalu dipenuhi kendaraan. Setiap pagi hingga sore hari banyak pengendara yang melewati jalan ini. Mereka biasanya adalah para pekerja kantoran. Tak hanya mobil dan motor, kendaraan besar seperti bus dan truk mobil besar lagi juga turut meramaikan membuat bising. Hal ini terjadi karena jalan ini sangat strategis dan dipenuhi banyak ruko-ruko juga perkantoran. Gagasan utamanya ini ya, jalanan dari Mampang hingga Kuningan selalu dipadati dengan kendaraan. Nah, nentuin gagasan utama itu gampang. Kalau misalnya ada satu paragraf, itu kalau misalnya udah 2-3 paragraf, nah itu PR buat kalian kan harus nentuin bagian gagasan pokoknya itu di mana sih ini, apakah di awal atau di akhir, atau bisa juga di tengah gitu. Makanya kalian harus cepat baca tuh biar kayak gini, biar kalian nentuin gagasannya itu gampang gitu. Kalimat udah, pokoknya tahu ya tentang kalimat ya. Terus ini ada contoh kalimat nih. Nih, subjek, predikat. Subjeknya darah, predikatnya belajar. Terus ada penambahan objek, objeknya koran. Terus di sini ada juga subjeknya penanganan masalah itu, jadi subjek. Jadi yang dibicarakan di kalimat. Berjalannya jadi predikat, ingat ya, predikat itu pasti kata kerja. Cepat jadi keterangan, keterangan melengkapi kejadian si subjek. Terus di sini nama orang pasti jadi subjek. Ini membeli pasti predikat, kata kerja, sepedanya objek, barunya keterangan. Keterangan yang menerangkan sepeda. Terus di sini ada lukisan sebagai subjek adalah menjadi predikat, perasaan jiwanya jadi pelengkap. Ngerti ya maksudnya pelengkap keterangan objek ya. Subjek sama predikat mah gampang. Subjek mah pokoknya tentang pelaku, predikat kata kerja. Lanjut ya. Ini pengertian kata. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang untuk sebuah makna. Jadi kata itu memiliki makna. Ciri-ciri kata itu terdiri dari beberapa huruf, memiliki makna, memiliki fungsi tertentu dalam kata bahasa, dapat dibentuk menjadi frasa, klausa, atau kalimat apabila digabung dengan kata lain. Nah, ini bentuk kata nih. Ini kata benda itu kucing, padi, piring, banyak ya, banyak banget kalau kata benda. Kata sifat itu cantik, rindu, dingin, tampan. Terus kata kerja banyak juga, makan, baca, tulis, minum, itu kata kerja. Ingat kata kerja itu pasti jadinya predikat. Terus ada kata keterangan itu kayak pagi, besok, halaman, kemarin, hari ini, itu keterangan. Ada keterangan waktu, keterangan tempat. Terus ada kata bilangan di bahasa Indonesia banyak juga. Ada satu, pertama, beberapa, atau sehelai, yang kayak gitu. Terus ada kata ganti itu saya, mereka, siapa, dia, beliau, Anda, kayak gitu. Terus kata tugas, terakhir kata tugas itu sama kayak konjungsi. Jadi bisa penambahan atau imbuhan. Misalnya sejak, tanpa, itu pun, atau jadi ada penempatan kata depan atau kata akhiran. Kata tugas pokoknya itu ingat-ingatnya tentang imbuhan, tentang konjungsi. Itu lanjut dulu ya, udah jam 2. Nah, ini ejaan tanda baca. Di bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak ya, cuman kalau yang disoroti di TWK itu pasti ini, penulisan huruf kapital sama miring. Ingat, kapital itu pasti ada di depan dan di judul. Kalau miring itu biasanya buat bahasa asing atau bahasa serapan lainnya atau bahasa ilmiah bisa pakai miring. Biasanya di biologi itu banyak pakai penulisan miring. Terus tanda baca juga banyak, ada titik, koma, tanda tanya, kurung kurawal, apostrof, kutip, kayak gitu, garis miring. Terus ada penulisan kata atau serapan, nah kata itu tadi ya, imbuhan, preposisi, kayak misalnya ada penambahan misalnya di halaman, ke rumah, nah itu penulisan kata kayak gitu, ada kata depan, kata akhiran, terus ada preposisi misalnya lahiran, perumahan, kayak gitu. Terus ada partikel juga sama kayak imbuhan preposisi. Terus ada singkatan itu misalnya kayak gini. Puskesmas, itu kan ada ya kepanjangannya apa? Pusat Kesehatan Masyarakat. Terus SMA juga kan itu jadinya singkatan ya, sekolah menengah atas. Jadi kadang di bahasa Indonesia itu kita tulis tuh kita selalu nggak ngeh kalau itu sebenarnya singkatan. Banyak ya singkatan di bahasa Indonesia. Jadi harus dipelajarin juga. Siapa tahu nanti di TWK itu yang disorotinnya tentang penulisan gitu.
Terus ada bahasa asing itu misalnya kayak banyak ya bahasa asing. Luring itu kan bahasa asing. Daring kayak gitu, online, offline, kayak gitu. Biasanya tulis miring. Terus ada bilangan angka, tadi disebutin kalau bilangan angka tuh penyebutan di bahasa Indonesia juga banyak. Misalnya yang pertama itu buat apa? Buat orang ranking pertama gitu. Terus misalnya sehelai berarti buat apa? Buat rambut, buat kertas. Kebatang berarti buat pohon. Seekor berarti buat hewan kayak gitu. Ngerti ya? Lanjut. Baku. Nah, bedanya kalau baku itu ada di PUED atau EYD, ejaan bahasa Indonesia. Kalau tidak baku itu nggak ada di kamus. Bedanya itu ya. Singkat penjelasan singkatnya, kalau baku itu sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak baku itu tidak sesuai dengan kaidah atau secara ini yang nggak resmi gitu. Kayak bahasa slang, bahasa gaul itu jadinya bahasa gak baku. Sedangkan baku itu bahasa yang memang baku gitu. Bahasa sehari-hari yang digunakan di sekolah, misal tempat-tempat formal lainnya. Di informal juga, pembelajaran informal juga pasti pakai bahasa baku kan biar sopan gitu. Penempatan bahasa baku juga nggak ada penempatannya gitu. Di pasar gak mungkin pakai bahasa baku gitu. Pasti penggunaannya tidak baku gitu. Kalau misalnya pakai bahasa baku ya nggak sesuai aja gitu. Terus bahasa baku juga di sini ada fungsinya. Yang pertama pemersatu, pasti pemersatu bahasa kita bahasa Indonesia, pemberi khas kita sebagai orang yang berpendidikan mungkin ya khususnya. Terus yang ketiga pembawa kewibawaan. Jadi biasanya yang baku itu orang-orang besar gitu, orang-orang penting, orang-orang yang formal. Yang keempat kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur yang benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang. Terus yang tidak baku gampang lah ya. Kata-kata baku itu yang pertama katanya kata-kata dialek dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, kata-kata serapan bahasa daerah yang belum berterima, kata-kata bahasa asing yang tidak mempunyai persyaratan, kata-kata bahasa Indonesia yang diejak sebagai bahasa asing, kata-kata bentukan yang tidak mengikuti kaidah berlaku. Banyak ya ini bahasa baku. Kayak misalnya di Cita yang Fashion Week tuh kemarin banyak bahasa-bahasa baku yang kita kenal banyak gitu ya. Kayak siapa tuh si sebeu kayak gitu kan belum ada baku, tapi katanya sebeu itu maknanya keren gitu kan. Itu kan jadinya bahasa slang, bahasa gaul atau bahasa kekinian. Itu sedikit nyebut. Nah, ini contohnya bahasa baku yang ruas kiri, ruas kanannya tidak baku. Ini terakhir penutupan materinya. Nah, tips and trick untuk TIU dan TWK. Yang pertama, kalau untuk TIU selalu identifikasi kata atau kelompok kata. Yang kedua, pahami pembedahan kata serta jenis katanya. Yang ketiga, mengenal istilah kata atau sarapan asing. Yang keempat, banyak membaca buku fiksi dan non-fiksi. Miliki aplikasi KBBI dan Thesaurus. KBBI itu untuk mencari makna kata kerja, kata benda. Kalau Thesaurus itu untuk sinonim. Terus yang keenam, analisis kalimat per kata. Jadi kalau di TIU itu kita harus fokus ke katanya, ke identifikasi kata-katanya. Nah, kalau yang PWK mulai membaca cepat, tapi cepatnya jangan diselencengkan. Jadi membaca cepat itu maksudnya kalian bisa menganulir waktu, bisa menghemat waktu. Terus yang kedua, banyak membaca buku fiksi dan non-fiksi. Kenapa harus fiksi dan non-fiksi? Karena pengguna bahasa di buku fiksi dan non-fiksi itu beda. Kalau fiksi itu kan buku yang ini ya ilmiah gitu, sedangkan non-fiksi itu yang nggak ilmiah kayak dongeng. Pasti kalau di dongeng banyak bahasa-bahasa jaraknya agak jauh. Oh emang nggak jelas ya? Terus banyak membaca artikel. Kenapa artikel juga? Karena artikel di TWK itu pasti banyak ejaan yang kita bisa kenal gitu. Di ejaan artikel tuh banyak kan penulisan nya bisa kita pelajarin. Kenapa sih di artikel harus kayak gini? Nah itu bisa dipelajarin dan diterapin untuk pengerjaan soal. Terus pembendaraan kata sama kayak TIU. Jadi kita harus mengenal istilah-istilah bahasa yang dari luar. Yang tadi ada baku dan tidak baku. Mengenal ragam bahasa dan kata. Ragam bahasa itu maksudnya apakah nanti di soal tuh bakal menjebak apa enggak. Maksudnya jadi kita udah tahu itu tuh sebenarnya bukan bahasa baku atau enggak baku kayak gitu. Terus yang terakhir perbanyak latihan soal literasi. Kenapa harus soal literasi? Karena kalian biar terbiasa dengan soal-soal yang panjang, biar gak kaget. Itu materinya segitu. Kita lanjut ke soal apa gimana ini?
Ada yang mau tanyain dulu? Maaf ya agak ngebut ya, waktunya soalnya mepet. Mau Tanyain pakai dulu. contoh soal apa enggak? Apa mau sebagai latihan soal aja nanti dibahas di lain waktu? Iya. Soal Kak. Boleh. Oke. Satu orang aja nih yang jawab, yang lainnya gimana? Mau ada contoh soal atau mau dibikin latihan soal aja? Nanti dibahas lain waktu. Ya, kalau gitu enak. Jadi kalian ini bisa tahu Selain dari Helen ada lagi nih? Selain Helen? Atau mungkin contoh soal satu nomor aja Kak, satu atau dua nomor lah tiap-tiap soal gitu. oh boleh boleh. Nanti sisanya dibuat latihan soal aja. Aduh udah ngebut ternyata berkurang. Belum muncul ya? Belum Kak? Udah belum? Nah udah. Salah bukan ini. Bentar. Udah ada? Masih loading nggak? Udah ada. Udah. Nah ini kan bayangan sih. Ya ini bisa jadi soal TWK tuh nanti bakal kayak gini. Katanya perhatikan ilustrasi berikut. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 6 paragraf. Nih, ngabisin waktu kan? Kalau misalnya kita bacanya mele atau yang santai aja lah gitu. Nah ini ngabisin waktu. Jadi kenapa harus baca cepat tuh kayak gini? Atau enggak kalian, ini tips ya, kalian baca dulu soalnya. Si soalnya tuh pengen apa sih gitu. Kalau misalnya tentang tsunami nih, yang ditanyainnya penyebab. Berarti kalian cari aja penyebabnya di mana. Kalau misalnya kalian lebih pengen cepat gitu ya nyari jawabannya. Tapi kalau misalnya kalian baca seluruhnya dan tahu si penyebabnya di paragraf mana itu juga lebih bagus sebenarnya. Jadi kalian keseluruhan tentang paragrafnya, tentang teksnya. Tapi kalau misalnya kayak gini, baca aja soalnya, si pengen apa sih si soal ini. Nah, contoh nomor 1 nih, jika Agus hanya ingin menjalankan tips yang berlandasan ilmiah, ia seharusnya menjalankan tips nomor ketahuan kan. Oh, ini si soal pengen tentang tips mana sih yang sesuai Agus pengen. Kita baca dari atas. Tips memilih jurusan kuliah. Tuh. Yang pertama ada tentang hobi, yang kedua dengarkan orang terdekat, yang ketiga ikuti tes minat dan bakat, yang keempat perhatikan nilai rapor, yang kelima survei lapangan pekerjaan. Gampang kan? Tadi si soalnya minta tes yang sesuai dengan bisa dibilang bakat si Agus ya. Berarti yang kita baca ini aja nomor 3. Diwarnain ya biar kelihatan nih. Katanya tips nomor 3 itu ikuti tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat merupakan cara termudah mengetahui jurusan yang tepat untuk kamu. Tes ini kembangkan dari hasil penelitian fisiologis. Kamu diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kesukaanmu dan masa depan impianmu. Selain itu, ada juga pernyataan-pernyataan yang mengevaluasi kemampuan kognitif, aritmatika, spesial, dan pengenalan. Hasil tes ini akan memperlihatkan 10 rekomendasi jurusan kuliah yang tepat untuk kamu. Nah, udah ketahuan. Ya, betul. Pinter. Jadi jawabannya yang nomor 1 itu C. Karena menjalankan tips yang berlandaskan ilmiah. Ya, selalu tips nomor. Nah, kalau yang kayak gini, ini cepet banget kalau kalian baca soalnya dulu. Karena kalian tinggal cari mana yang ingin dipinta si
soal. Ngerti ya? Jawabannya C, benar. Kita balikin dulu warnanya. Nah, ada yang mau tanyain nggak? Udah ngerti ya? Nah, ini bayangan soal literasi kayak gini. Pasti panjang-panjang. Terus, kita kasih contoh tentang ini literasi, tentang kalimat. Nih, coba. Murid yang cantik sedang membaca adalah baru. Kalimat intinya adalah, coba kalimat itu bisa cuma subjek sama predikat. Jelas gak sekarang suaranya? Atau masih kecil? Jelas, oh yaudah. Sekarang kita lanjut ke jenis kalimat. Jenis soal kalimat. Nih, nomor 4. Murid yang cantik sedang membaca majalah baru. Kalimat intinya adalah, coba jawabannya apa? Tadi udah dikasih kuncinya. Kalau kalimat itu bisa cuma subjek sama predikat. Berarti jawabannya yang mana? Ada yang mau jawab? Ini udah ada yang jawab. Jawabannya nomor 4. Jawabannya bentar ya. Kita iniin dulu. Jawabannya tadi yang jawab apa aja? C, B, B. Kalimat ini dari SP kan? Iya betul, maka B. Ini pembahasannya ya, bentar ya. Nah, murid yang cantik subjek, sedang membaca itu predikat. Majalah barunya objek. Jadi jawabannya yang betul itu jawabannya C. Ada yang tahu kenapa bisa C? Benar, betul ya. Yang kita murid sedang membaca. Tapi si sedang usah dibawa juga nggak apa-apa. Karena yang ditanya ini kan, intinya itu apa sih kenapa sih majalahnya harus ikut? Karena ya yang dibacanya kan majalah, si objeknya. Oh, memperluas baca apa? Baca majalah. Iya. Ini ya jawabannya ya. Nih, ini unsurnya, murid yang cantik subjek sedang membaca predikat. Majalah barunya objek, tapi majalahnya ikut karena biar memperjelas. Sebenarnya B bisa ya. Kalau misalnya ini murid membaca, juga bisa jawabannya. Karena tadi kan dijelasin ya, kalau si kalimat utama itu cuma tentang subjek sama predikat. Kalau sedang itu sebenarnya nggak usah di apa-apa. Jadi ini ngecoh ya si sedangnya itu. Karena jadi rancu gitu. Kalau jadi kalimat inti. Karena sedang itu kan apa yang sedang dikerjakan. Membaca juga kan apa yang sedang dikerjakan subjek gitu. Ngerti ya? Ini soal apa ya? Mau soal silogisme apa analogi nih? Ya. Satu. Ini yang analogi ya analogi. Coba nomor 1. Kehausan air titik-titik 12 titik-titik. Coba jawabannya apa? Nomor 1. Iya, semua boleh kalau waktu bisa ditambah. Benar. Tapi tadi nih nomor 1. Coba jawabannya apa? Kehausan air. Alhamdulillah jawabannya B. B. Betul ya penjelasannya. Jadi ya betul Nurul, benar semua. Seperti ya maksud dari analogi yang seharian dibayar kehausan itu pasti intinya ya berkaitannya dengan air. Kalau kelaparan itu pangan, tentang makanan gitu. Kalau kelaparan pasti makan.
Silogisme. Coba nomor berapa ya? Coba nih. Nomor 3 nih. Invert atau implikasi dari jika harga tepung naik, harga mie goreng naik, yaitu Tadi coba berapa jawabannya apa? jamnya? Nomor 3 coba jawabannya apa? Sehari berapa? Nomor 3 nih ada invert kayak gini. Ada premis satunya jika harga tepung naik, premis 2-nya harga mie goreng naik. Gak usah ingat rumusnya, langsung aja ke jawaban logisnya apa. Coba jawabannya apa? Ayo, simpelnya. Di sini kata kuncinya jika sama naik. Kata kuncinya jika sama naik. Coba jawabannya apa? Ini udah ada yang jawab. Dulu invest itu apa ya Kak? Karena baru bergabung berapa menit. Oke, kita tunjukin lagi ya. Sedikit tentang silogisme. Ini udah berubah ke PPT ya? Udah Kak, yang hitam. Hitam. Ya. Atau jangan invest ya, aku ganti ya, biar gampang. Lingkaran aja. Ini aku lingkaran aja. Bingung. Lingkaran itu jadinya pernyataan, coba. Invest itu sama maksudnya pernyataan dari premis, coba. Cek lah, coba. Betul, jawabannya C. Itu ya, jawabannya C. Jika harga tepung tidak naik, harga mie goreng tidak naik. Di sini pernyataannya, jika harga tepung naik, nah kata kuncinya enak nih, naik sama jika. Jadi udah ketahuan, A itu nggak mungkin. Jika harga tepung tidak naik, harga mie goreng naik. Enggak. Kan di sini premis 1 sama premis 2-nya dua-duanya naik. Belum Terus, balik ke Word-nya Kak, masih PPT harga Kak. goreng naik, harga tepung naik. Di sini yang sebutin pertamanya tepung, bukan mie goreng. Berarti ruas ini salah. Yang C betul ya jawabannya. Jadi ada penambah pernyataan tidak. Jadinya K ini disebutnya S ya. Salah. Maksudnya salah itu tidak melakukan atau tidak menyatakan. Atau tidak dilakukan subjek. Nah, ini ya, di apa di Samarati disebutin ininya rumusnya. Oh iya, maaf. Lupa. Masih di PPT Kak. Ya, lupa. Nah, udah ya ini ya. Nah, nih ada lingkaran atau pernyataan jika harga tepung naik, harga mie goreng naik. Di sini kata kuncinya naik, gampang. Tadi udah dijelasin. Dalam implikasi itu bisa nambah kata jika sama maka. Terus ada kuator yang bisa penambahan kata. Terus ada pernyataan benar jadi salah. Nah, ingat-ingat aja tuh pernyataan yang benar sama salah itu kayak gimana. Maksudnya salah. Nih yang A salah karena di sini disebutinnya yang satu tepung tidak naik sedangkan mie goreng naik. Ini jawabannya benar-benar bukan jawaban logis gitu kan. Di sini pernyataan awalnya aja dua-duanya naik harganya. Terus yang kedua penyebutan atau disebutnya rumus pola awalnya salah kan, yang disebutin awalnya tepung bukan mie goreng. Jadinya bukan bukan peki tapi jadinya ki. Tergantung sih ya, tapi ini salah karena si lingkaran awalnya tuh nyebutinnya tepung gitu kan, si premis satunya minta tepung. Terus yang C betul jawabannya, jadi pernyataan negasi S kan salah gitu. Jadi pernyataan yang tidak dilakukan atau pernyataan yang tadinya naik jadi udah naik harganya. Yang D salah, penyebabnya Suaranya putus-putus Kak. berubah. Yang E tentu jelas salah jawabannya. Jika harga naik, maka semuanya naik. Apa yang naik? Di sini yang dinyatainnya tepung sama mie goreng. Nah gitu. Ngerti semuanya? Soalnya putus-putus. Kenapa ini teh padahal udah deket banget ngomongnya ke speaker. Udah kok, udah gede. Udah aman.
Tadi putus-putus. Aman. Nah, gimana teman-teman? Jelas nggak? Maaf ya tadi materinya ngebut karena saya awalnya ngiranya kita bakal ngebahas soal gitu. Tapi udah jam 2:30. Oh, gas Kak. Nah itu tadi gambaran soal TIU dan TWK. Udah kelihatan lah soal literasi kayak gimana, soal TIU itu kayak gimana. Udah sore kayaknya pada siap-siap Sisanya main buat Rinnya mau pada sore ini teh. Iya, sisanya buat latihan soal aja Kak nanti. Oh iya Bikin udah. latihan soal nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Udah paling Kak gitu. Beres kayaknya atau gimana? Beres. Yang lainnya gimana? Masih ada pertanyaan apa enggak? Mungkin untuk next pertemuan per materi aja ya. Misalnya kayak literasi Ya. sendiri, nanti silogisme sendiri, sama yang analogi sendiri. Mungkin kayak gitu Ya. ya Kak, biar lebih Boleh. detail gitu. Ya. Biar ini Ya. juga sih biar kekupas gitu Kak. Jadi Ya. banyak gitu bahasanya. Pasti ini mereka bingung. Iya. Soalnya kayak gini kan apa ya digabung kan kayak silogisme sama analogi kan digabung jadi kayak bicara waktu gitu. Mungkin nanti lebih fokusin ke satu pembahasan dulu kali ya. Iya. Selanjutnya silogisme fokus silogisme doang, analogi fokus analogi doang gitu. Nanti yang literasi fokus ke literasi doang gitu. Ya, setuju. Yang lain pasti setuju aja. Ya, yang lainnya gimana, setuju aja kan? Ya, Setuju. oke. Oke, buat yang nanya PPT yang hitam tadi yang gelap itu sebenarnya udah pernah di-share ya di grup yang premium, grup yang berbayar. Mungkin yang buat yang baru bergabung atau yang baru daftar, bimbelnya nanti belum dapat ya. Nanti biar abang share ulang ke grup. Terus kalau untuk soal nanti di share kok soalnya dalam bentuk Google Form. Kemungkinan besok baru abang share dalam bentuk latihan soal via Google Form ya. Untuk latihan soal tadi yang literasi Siap. bahasa Indonesia, silogisme sama analogi. Oke. Oke. Terus buat yang dari grup umum, grup diskusi nanti tinggal lihat aja recordnya di YouTube. Kalau untuk PPT hanya di-share, PPT sama materi hanya di-share ke grup berbayar ya. Ke grup yang bimbel premium, baik bimbel premiumnya Hore Digital sama bimbel premiumnya Hore Digital sama Rumah Sukses ASN. Seperti itu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh ya. Siap juga, Kak. Nah, untuk recordnya paling abang share besok pagi ya. Soalnya nanti sore mau nge-share yang TWK tadi malam, yang TWK bela negara. Kan yang tadi baru di-share yang Pancasila, yang kemarin siang. Yang semalam belum. Kemungkinan baru di-share-nya nanti habis ini, sore lah. Kalau yang TIU sekarang paling di-share-nya besok pagi ya. Ya, Kalau nggak apa-apa. saya kakak usahakan nanti malam lah. Siap. Terima kasih. Sama. Oke. Kalau yang mau tanya soal bimbel bisa DM aja IG Hore Digital atau chat ke WA adminnya ya. Info lebih lengkap bisa DM IG Hore Digital atau masuk Sukses ASN. Oke. Terima kasih Kak In atas waktunya yang telah mengajar pada siang sampai sore hari ini. Ya, Semoga tentor. ilmunya bermanfaat buat semuanya dan terima kasih juga buat para siswa dan peserta yang telah bergabung dari awal sampai akhir. Semoga dapat diterima dengan baik ilmunya dan semoga bisa membantu kalian untuk lolos SKD kedinasan sama CPNS ya. Amin. Oke. Ya, sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak In.